Survivors dimanapun Anda berada. Kita akan menyaksikan untuk round yang pertama, musuhnya mengarah dari ujung sebelah kanan Sentosa menuju ke observatory. Wow, tapi ada yang unik ini. Walaupun kalau kita bisa lihat untuk JG Esportnya tetap bakal stay turun di atas Sentosa. Ini Briannya kenapa dia solo squad? Kenapa dia ini? Ya nggak apa-apa, dia akan semangat ya, Briannya. Semangat yo. Semangat ya. Yo. Oke, totally oke, nggak apa-apa. Mungkin Abang Brionnya pengen bikin konten dulu ya kan, solo squad di turnamen FFML untuk season 4 divisi 1 untuk match day awal. Tapi ternyata di daerah atasnya Bigan kita bakal lihat di area Mile ternyata ada Aura. Iya ampun, yang sudah mulai bertempur yang mana Jojo. Ya ilah buset, baru udah main gebuk-gebukan, pakai tembak-tembakan ini digebuk lagi Thanos. Buset dah, ya ampun. Ini kenapa ini baru permulaan tapi Aura udah rata, ya ampun. Kesor duel ternyata sudah langsung berakhir untuk tertusunkan di match pertama. Ini gue belum aja opening loh, baru juga berapa detik. Wah, teman-teman luar biasa berhasil mengantongi 4 poin kill walaupun harus terperangkan satu orang. Ini Thanos kekuatan tangannya luar biasa. Wah, satu kali jentikan pulanglah sudah Aura Fire. Gebuk satu, kenok. Waduh. Gebuk dua, kenok. Rata, ya ampun. Ya ampun. Ini evaluatif lagi untuk coach kita tercinta, Bapak Payat. Ini Abang Payat harusnya pusing sih dia. Berarti saya kembali oke ya kan. Kita masih punya 5 round tentunya untuk match day pertama. Tapi kita bakal bergeser sedikit. Di mana ada kapten terkuat di Indonesia ya kan. Di Indonesia. Karena kalau di bumi kan ada Legalo di Indonesia. Oh enggak juga di Indonesia. Semesta. Pernah. Oh Semesta. Oke Semesta. Karena kan kalau kita kemarin berbicara Indonesia kan sempat ke Singapura. Kan tidak mungkin ya. Ini kenapa nih? Ada apa nih? Tentang teman-teman dari EVOS Divan yang ternyata mereka turun di observatory. Iya, mereka turun di observatory dan justru di sini tidak ada gangguan ya. Tetap dengan komposisi yang sama. EVOS tetap, ini berarti Mr. 05 jempolnya udah bisa dipakai main ya, udah sembuh ya. Iya, aku sempat dengar itu berita bahwa kemarin ada insiden sedikit dari teman-teman dari EVOS yaitu Mr. 05. But it's okay, ternyata Mr. 05 sudah bisa bermain lagi kali ini dan akan mencoba untuk meluluhlantahkan tim-tim yang ada. Tapi di area Rineme sendiri ini ya ampun Brian yo hati-hati karena di sana sudah ada satu tim yang harusnya menunggu yaitu teman-teman dari NXL Liga Game. Iya, ini dia debut yang bakal kita nantikan juga ya untuk NXL Liga Game di divisi 1. Setelah untuk perjalanan NXL Liga Game sendiri ini tidak mudah dari divisi 2. Kita seinstan kalau bisa gua bilang ini sama kayak Run Esport ya. Betul. Setelah kemarin masih atas nama NGID, mereka langsung jadi juara grup dan otomatis promosi. Tapi untuk si NXL Liga Game sendiri dia harus melewati beberapa fase dulu termasuk division qualifier. Betul sekali, dimana juga kalau kita bisa lihat ini ternyata untuk temponya sedikit banget diturunkan. Untuk di pertamanya kalau kita bisa lihat juga ya masih belum ada pertempuran atau gesekan-gesekan lagi dari antar timnya. Dan ini masih dengan 11 tim yang ada, dimana kalau kita perhatikan juga di area blue zone-nya tadi tidak ada yang mencoba untuk turun di area sana, which is itu adalah plantation yang dimana plantation-nya tuh tidak ada yang minat ternyata ya. Karena kalau kita berbicara tentang plantation juga itu untuk segi lootingan itu sangat minim walaupun itu areanya blue zone. Sungguh cukup tricky sih harusnya kalau misalkan ada tim yang mencoba untuk turun di area sana, apalagi posisinya cukup open field dan itu suatu bisa menjadi kerugian juga sih harusnya bagi tim yang mencoba untuk egonya turun tetap di drop zone yang seperti itu. Tapi kita bakal lihat di sisi lain juga ternyata ada teman-teman dari RBR yang dari arah Sipir mencoba untuk rotasi ke sebelah kanan atas area Riverside yang dimana sebenarnya area Milnya sendiri itu sudah bergeser dari teman-teman SES. Iya, tadi Sesmizu adalah tim yang berhasil menguasai di area Milnya itu sendiri. Cukup mengejutkan sih kalau bisa gua bilang setelah ternyata Aura harus ditumbangkan di rumahnya sendiri oleh pendatang baru dari Sesmizu. Kalau nggak salah, Sesmizu di season kemarin justru mereka mendominasi di arah bawah, di arah hangar dan Rimau Village. Karena makin kedatangan NXL dengan meta barunya, itu yang membuat SES Alpha itu sendiri harus lebih ngalah dari
NXL, dan ternyata yang mereka tabrak adalah member dari tim Aura Ignite. Nah, ini Aura cukup lumayan sedih sih harusnya. Oke, ini masih awal banget dan ini masih match pertama, masih match day pertama juga, masih panjang juga perjalanannya, harusnya masih bisa untuk dibalas. Ayo dong. Karena untuk pembalasan dan taunting-taunting di luar sana tuh harusnya cukup menjanjikan ya. Untuk malam hari ini. Tetapi kita bakal lihat dulu. Untuk zonanya ternyata sudah berbentuk dan ini lebih condong ke arah sebelah kanan, yang dimana seharusnya sudah banyak tim-tim yang berada di area sana. Onyx Olympus masih tidak bergeser dari Captain. Yap, seperti biasanya Onyx berada di rumahnya mereka sendiri di area Cape Town, dan mereka juga masih belum terlalu meningkatkan tempo mereka rotasi, karena kalau bisa kita lihat juga zonanya justru ini menurut gua mengarah sedikit lebih ke arah kanan. Dan ternyata ini dia salah satu juga tim yang baru promosi ke divisi 1 ya, ada Run Esports. Ternyata sudah bertemu dengan tim dari DG Esports juga. Tapi kalau gue denger ini sepertinya ada teman-teman dari Bonofide juga yang sepertinya bakal langsung gas, tapi kita bakal lihat juga ternyata teman-teman dari Rans kali ini ada Rama dan kawan-kawannya sudah memegang senjata kesayangannya harusnya. Sniper always ya. As always ya. Untuk seorang Rama ini panutan kita semua. Ini Rama ini selain daripada Sam 13 yang jago juga mengendalikan snipernya, di sini juga kita sudah memiliki Rama yang bisa menggunakan snipernya ya, tetapi pada akhirnya mereka ternyata tidak bertemu di area bawah, dan kemungkinan sepertinya pertempuran masih akan terjadi di area yang lain, atau bahkan karena di sini DG juga melakukan rotasi ke arah Pocinok, di sana sudah ada para member dari tim Rimo Arjuna. Ini dia Rimo Arjuna, dan kita bakal masih melihat 11 tim dengan 43 live yang masih mencoba untuk mempertahankan posisinya, karena ini sungguh-sungguh disayangkan apabila harus tertusunkan lagi di posisi ke-11, yang dimana untuk poinnya juga masih belum terlalu berubah juga ya, belum terlalu ada perubahan yang cukup banyak, dan kita bisa lihat masih dengan posisi yang cukup lengkap juga harusnya dari teman-teman yang ada di sini. Dan untuk daerah tengahnya sendiri kalau gue lihat-lihat nih, ini tuh cukup terjadi penumpukan juga harusnya, Bigan. Ya, bahkan di sana juga udah ada UAV yang ngintai 2 tim ya, ada Bonafide dan juga First Rider. Yes, ada Scooper dan kawan-kawan yang di sana, yang sebenarnya area pick juga masih cukup aman, mengingat untuk area pick sendiri yang banyak banget komponen yang masih bisa dihuni, which is itu mau sekitar 3 tim sekalipun. Dan juga kalau gua rasa ini bakal menjadi cukup susah juga, di mana ada teman-teman EVOS Divine yang masih belum masuk ke dalam zona aman juga. Klasik berarti kalau yang kita mention ya, salah satu tim yang benar-benar tidak melakukan perubahan sama sekali. Betul. Dan kita masih mempertanyakan gameplaynya bakal seperti apa. Masih klasik, masih tetap sama, dan justru di round pertama ini gak ada yang berani nabrakin juga, Baby Mbun. Dan ternyata kita bakal lihat ya di sini masih cukup alot juga dari ke-11 tim yang ada, masih mencoba untuk vision satu sama lain, tidak adanya pergesekan antara masing-masing tim, dan kita bakal melihat posisi zona apakah akan di daerah tengah, mengingat juga kalau posisinya ini lebih condong mengikuti arah danger zone, yang memang masih mitos juga ya untuk kira-kira zona selanjutnya tuh di daerah mana. Ini kalau misalkan bener-bener di area danger zone cukup wadaw ya. Wadaw sih, bakal jadi wadaw banget. Tapi kalau kita sedikit bisa melihat ya, seperti yang lo mention tadi, EVOS masih dengan klasiknya, mereka kemungkinan bakal masuk dengan cepat karena mereka di sana khususnya di arah observatory mereka masih punya launchpad juga, dan ada beberapa spot di arah utara yang benar nyimpan vehicle ya. Ada beberapa spot mobil terparkir di sana yang bisa ngebuat mereka rotasi lebih cepat. Dan aduh, ini dari minimap ternyata zonanya bener seperti yang lu bilang. Waduh, ini benar-benar cukup wadaw sih. Kalau misalkan masih masuk di area kota tuanya juga, masih di area jembatan juga, dan ini juga masih masuk di area Pocinok, yang dimana juga sebenarnya ini ada beberapa tembakan-tembakan yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman kita yang lagi bermain. Dan kalau gua rasa di sini tadi posisi dari EVOS Divine yang dua-dua melakukan pergerakan secara bertahap, tapi di posisi atas juga kita bisa lihat ada teman-teman dari
dari Red Bull Rebellion yang mencoba untuk masuk ke dalam zona secara perlahan, karena kalau kita lihat lagi nih, ini memang sudah terjadi penumpukan di area tengahnya sendiri, sedangkan teman-teman NXL Liga Game yang masih berada di area sisi bawah tidak melakukan pergerakan yang terlalu signifikan gitu, itu masih cukup enak juga. Dan kita bakal lihat di sisi lain, ini dia kapten terkuat di semesta, ada center team yang sudah menggunakan vehicle-nya kali ini. Kalau kita lihat juga dari skill yang digunakan ya kan cukup membingungkan, tapi ya kita bakal bergeser dulu sedikit ya. Ada Aerowolf NBR, ini sebuah collaboration yang membuat Aerowolf berganti dan harus memakai jersey baru, tentunya bakal menjadi semangat baru juga. Yang mana di sana Bara berhasil ditumbangkan oleh salah satu member dari Aerowolf, bahkan Fung. What the Fung di sana harus terkena tembakan juga, harus terkena damage dan bakal berupaya menyelamatkan seorang Bara yang masih bisa dijangkau, bisa diselamatkan. Ini bahaya untuk anak-anak dari SES Alphaing ya. Thanos berada terlalu sedikit lebih jauh ya. Oke, tapi kali ini ternyata dari teman-teman SAS juga yang masih kuat dengan posisi 3 orangnya. Mereka masih cukup rapat juga, walaupun di sini sudah ada tapping-tapping dari teman-teman SAS. Ya ternyata Thanos ya cukup tergabung kali ini juga. 1 lawan 2 di sana, Thanos dengan tentarnya menembak, tapi dari belakang juga sudah disambut bahkan di ending, menyisakan 2 member tersisa dari SES Alphaing tentunya. Yoi, kali ini Aero MBR sudah berhasil untuk nge-takedown 1 pemain dari teman-teman SES Alphaing, yang dimana Thanosnya juga harus terculik tadi posisinya. Tapi untungnya ada 2 temannya yang mencoba untuk menarik dulu aja. Dia tahu bahwa posisinya tuh cukup kayak ini tricky banget sih kalau lu melakukan engage di area jembatan yang memang cukup susah, dimana ada pintu, maksudnya jalan keluarnya itu Gak cukup ada pintu, susah. Gak ada pintu ya, sorry. Maksudnya kalau gua rasa tuh kayak itu jalan keluarnya susah, antara lu mau maju atau mundur atau loncat sekalipun. Dan kalau lu loncat sekalipun itu sangat merugikan. Kenapa? Yang pertama lu akan kehilangan banyak banget resource, which is itu medkit atau inhaler yang lu punya. Dan dan itu sangat merugikan apabila langsung disambut baik oleh teman-teman dari Aero MBR. Jadi lebih baik ya udah kita menumbalkan 1 orang aja, 2-nya langsung cabut aja mengamankan posisi placement. Oke. Zonanya sudah terlihat kembali. Ini bakal update kemana? Akankah ke arah kota tua? Ya ampun, ini The Real Classic EVOS Divine. Dari setiap seasonnya selalu menjadi tim terakhir yang masuk ke dalam zona, tetapi mereka selalu mendapatkan tengah zonanya. Ketika seperti yang lu bilang, mereka looting di arah atas, mereka tidak ada gangguan, mereka kaya dengan semua kekayaan yang ada di atas, dan mereka masuk ke dalam zona selanjutnya berada di tengah. Mereka belum mengeluarkan 1 peluru pun di arah atas, dan peluru yang mereka looting di tempat mereka looting ini utuh banget sampai mereka udah ada di tengah zona, Baby Mbun. Iya, inilah efisien dari teman-teman EVOS Divine yang memang sudah tidak bisa diragukan lagi untuk segi gameplaynya. Yang kita juga tahu bahwa di sana dia cukup lenggang juga di area observatorinya. Untuk segi drop zone juga tidak ada yang ditabrak ya kan. Tapi kali ini ternyata ada teman-teman yang sudah berhasil untuk mendapatkan 1 kill poinnya bikin. Ya, di sana sempat kita melihat sebuah notifikasi salah satu member dari tim Rans Esports sudah dipulangkan ke arah lobby, tapi dari NXL Liga yang bakal menahan pergerakan dari tim Aero MBR juga. Banyak keluar sudah dibuka, sebuah granat juga akan siapkan menuju ke arah depan, tapi masih ada Chrono yang menyalakan yang masih cukup responsif, bakal dilemparkan oleh seorang Kiba. Ada granat pelasan bersama dengan flashbang juga. Chrono dipopos kembali 107 damage ke arah air di sana. Jebret, ditumbangkan dengan 1 buah granat dari seorang Kiba. Ditumbangkan 1 orang, bakal masuk juga bersekarang depan tentunya. Kali ini Kiba syarat menembak seorang Deadpool, menumbangkan bank di sana. Kibanya juga melakukan follow up, sementara Haydens dan juga Jans di sana bakal melakukan perlawanan. Helshan masih bisa diselamatkan, melakukan healing kembali dan bisa untuk melakukan fight back, Baby Mbun. Ya, ini dia cukup banyak juga karakter-karakter yang sudah digunakan. Tapi kali ini ternyata sudah ada tapping-tapping di mana ada Deadpool mencoba untuk melakukan engage. Kali ini bakal mencoba untuk masih terlebih dahulu. Masih ternyata dari RMB-nya harus tumpangkan ke belakang Haydens. 2 tersisa, tembakan dari Ebin seorang Jans masih belum berhasil menemukan lawannya, malah
ternyata Alcyon juga di knockdown. Satu lagi yang tersisa dan NXL Liga Game bakal masuk dalam zona selanjutnya. Dia relay ternyata, ya ampun. Ada tim dari G-Sport yang ternyata tumbangkan oleh Rimo Arjuna, dan kali ini NXL Liga Game juga berhasil untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dengan beberapa summon airdrop yang dipasang untuk penambahan obstacle Bimbon. Yoi, dan kali ini kita bakal lihat tersisa 10 tim, dan ini dia teman-teman dari Onyx yang berhasil untuk menjadi terpati alias orang ketiga, tapi ARMR juga harus dipulangkan di posisi ke-10, Biken. Yes, menyisakan 9 tim dan juga 33 orang yang mana di arah lain juga ada pertempuran antara RBR dan juga Persider. Mana kali ini dua orangnya tumbangkan maka musuh Anca kali ini menemukan serangan. Yoilah, jedar. Ada peluru dari sana. Scooper tersisa sendirian, tapi di sana ternyata juga ada beberapa member dari berapa yang tumbangkan. Scoopernya mendapatkan satu kill sampahan. It's okay, masih bisa untuk hidup, masih bisa untuk survive meskipun zonanya tidak berpihak di arah mereka. Dan tentunya ini bakal ditahan oleh anak-anak dari RBR. Oke, dan kali ini kita bakal lihat teman-teman dari Scooper yang satu orang harusnya mencoba untuk menahan, tapi kali ini teman-teman dari Red Bull Rebellion yang harus kehilangan 2 orangnya, di mana Joe bakal mencoba untuk cabut begitu saja, dan ini dia Onyx Tayo sisi lain juga berhasil mendapatkan Ini dia Joy tersisa sendirian, tapi kalau kita lihat di minimap EVOS berhasil mendapatkan zonanya. Ses juga tumbang di posisi ke-9. Research yang belum dikeluarkan sama sekali. Bonafide-nya tumbang di posisi ke-8. Masih coba kali pantau oleh kapten kita. Ada RBR juga ternyata tumbang di arah luar zona sana. Masih belum selesai. Sebuah global di bawah kali ini. Sam 13 melepaskan pelurunya menuju ke arah Rimo di arah sana yang bakal coba dihancurkan dan tergigit zona. Deadpool berhasil mendapatkan Zixia di sana tentunya. Granat juga dilemparkan. Masih ditembak oleh Abu dari kejauhan. Rama terkena zona begitu sakit. First Rider ternyata tereliminasi tumbang. Banyak sekali, bahkan Ran juga harus mengalah pada sakitnya zona seperti serangan mantan. Kali ini masih bakal bertempur antara EVOS dan juga Rimo Arjuna. Perebutan di sana. Mister 05 harus tumbangkan terkena sebuah granat. Masih bisa untuk diselamatkan kembali. Freya bakal masuk navigatornya, kali ini masuk ke dalam dari rumah rusaknya. Ternyata keluar, ya ampun. Kenap juga di sana. Bakal di follow up. 2 orang tumbang dari EVOS. 2 orang lagi. Melakukan pembalasan. Melakukan Enga Ungu. Bakal di backup tentunya karena Abu masih hidup. Mister 05 berselamatkan kembali. Abunya mendapatkan Anaf di sana. Dan ini bakal jadi 1 lawan 3 tentunya untuk Rimo Arjuna yang masih bakal mencari di jam shot, ditembak dan ceder. Ditumbangkan oleh EVOS Divine. Oke, dan kali ini kita bakal melihat dari EVOS Divine bakal mencoba untuk maju ke depan, tapi kali ini teman-teman dari NXL harus terlibat 1 orang, Bigan. Yes, masih ada NXL Liga Game yang tentunya kali ini berhasil masuk ke tiga besar bersama dengan Onyx Olympus juga masih bakal bertempur. NXL begitu banyak poin eliminasi yang didapatkan. Zixia berhasil menumpangkan tim VJ dipulangkan menuju ke arah lobby. 9 orang yang tersisa. Ada Street yang terlihat. Mister 05 masuk menerobos menuju ke arah rumah rusak di arah dalam sana. Menggelang media terlebih dahulu, dan ternyata tengah zona sudah diambil oleh Street yang sedang mulai bergerak menuju ke arah tengah zona. Bakal tertahan. Zonanya juga sudah mulai bergerak. Satu persatu Gluol sudah mulai dibuka kali ini. Street yang bakal menunggu di arah dalam. Deadpool-nya tumbangkan oleh Abu. Kali ini bakal dibiarkan terlebih dahulu di ending. Ternyata Ganggain Gau quadra kill untuk seorang Abu kali ini. Menahan pergerakan dari Onyx Olympus dan juga anak-anak dari NXL Liga Game Bimbun. Yoi, dan kali ini posisi dari Onyx benar-benar kejepit, di mana dia sudah mendapatkan obstacle, tapi kali ini kita bakal melihat 1 orang dari Jab berhasil mengenok dan mendapatkan masih bertempur. EVOS mengambil arah air, tapi Mister 05-nya tumbang di tangan daripada Onyx Olympus. Ya ampun. Ini dia teman-teman dari Onyx Olympus yang berhasil untuk mendapatkan Buya. Match pertama kita